Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab Nahwu Jurumiyah. Ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Arab Ustadz Pengampu Ustadz Anwar Nasihin di Ma'had Ali Khatamun Nabiyyin Jakarta. Langsung saja, secara singkat di dalam kitab Jurumiyah yang pertama kali dibahas yaitu tentang kalam. Kalam tersendiri itu memiliki beberapa syarat. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidul bil badai. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun bermakna secara jelas. Pembagian kalam sendiri terbagi menjadi tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Isim itu adalah kata benda. Kata benda bisa diketahui ketika dia kemasukan alif lam, tanwin, atau huruf jar. Sementara fi'il itu fi'il itu adalah kata kerja di mana dia berkaitan dengan waktu. Fi'il sendiri bisa diketahui ketika dia kemasukan oleh qad, saupa, sa, ta tanis. Fi'il sendiri terbagi menjadi tiga, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sementara huruf itu dia tidak memiliki makna ketika dia berdiri sendiri. Makanya ketika dia ingin memiliki makna, dia harus bersandar kepada isim atau juga fi'il. Langsung saja ke dalam pembahasan selanjutnya yang terdapat di dalam kitab Nahwu Jurumiyah, yaitu adanya pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab atau babul i'rab. I'rab sendiri itu merupakan bagian daripada kalam. Jadi sebelumnya kalam itu terbagi menjadi dua, ada kalam mabni dan juga kalam mu'rab. Kalam mabni itu adalah kalam atau kalimat yang mana dia tidak memiliki perubahan ketika dia tertetapkan dengan kasrohnya, mau dalam kondisi apapun dia akan tetap kasroh selamanya. Begitupun ketika dia mabni dengan fathah, selamanya dia akan fathah. Seperti contoh lain itu kalau dia mabninya dengan sukun, selamanya akan sukun, seperti min ataupun yang lainnya. I'rab sendiri itu terbagi menjadi empat, ada rofa, nasab, dan juga khofad dan juga jazm. Di mana i'rab ini lawan daripada kata mabni, alias dia bisa berubah. Sementara i'rab itu memasuki kepada isim dan juga fi'il. Ada i'rab yang memasuki ke dalam isim itu hanya ada tiga, rofa, nasab, dan juga khofad. Sementara jazm dia tidak masuk ke dalam isim. Sementara fi'il itu sama tiga, rofa dan nasab juga masuk ke dalam fi'il. Yang membedakan kalau di dalam isim itu dia kemasukan khofad atau khofad, kalau di fi'il itu hanya ada jazm, alias di fi'il itu tidak ada khofad, seperti itu. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya yang terdapat di dalam kitab Jurumiyah itu, yaitu tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab sendiri secara singkatnya itu, kalau i'rab rofa itu ciri aslinya itu dengan domah, sementara penggantinya itu wawu, alif, dan juga nun di tempat yang lain. Sementara i'rab nasab itu ada 5, ciri aslinya itu adalah dengan fathah, pengganti di tempat lain itu ada alif, kasroh, ya, dan juga hadfun nun. Sementara untuk khofaz itu ada 3, ciri aslinya itu dengan kasroh, pengganti di tempat lain itu yaitu dengan ya dan juga fathah. Sementara untuk jazm itu ada 2, ciri aslinya dengan sukun, pengganti di lainnya itu dengan hadzaf atau membuang. Membuang itu terbagi menjadi 2, ada membuang nun dan juga membuang huruf ilat. Masuk ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam kitab-kitab i'rab atau di dalam mu'rab. Ada juga dengan mu'rab dengan harokat dan juga mu'rab dengan huruf, seperti itu. Contohnya
Kalau dengan harokat itu seperti isim mufrad itu dengan doma dan lain-lain. Sementara untuk dengan huruf seperti tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Tasniyah yang dua, misalkan dengan huruf nun, atau jamak juga dengan huruf nun. Masuk ke dalam babul babul af'al yang terdapat di dalam kitab Jurumiyah itu tadi sudah disepil, ada 3, ada madi, mudhari, dan amr. Madi sendiri itu memiliki makna dia yang telah berlalu, sementara mudhari dia yang sedang dan juga akan, sementara amr itu adalah perintah. Contohnya apa? Dahaba, yadhabu, idhab. Lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yang mana ini menjadi pembahasan yang panjang gitu, yang terdapat di dalam kitab Jurumiyah. Yang pertama itu ada babul marfu'atil asma'i, yaitu bab yang membahas tentang isim-isim yang rofa. Isim-isim yang rofa, di dalam isim-isim yang rofa itu ada beberapa bab atau bagian. Yang pertama itu pembahasan tentang fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, seperti, dan juga tawabi. Ada tawabi. Nah, sekarang saya akan membuatkan contoh yang mana di dalam contoh ini dia masuk, kita akan bedah bahwasanya dia akan masuk ke dalam pembahasan tentang marfu'atul asma'i. Contohnya itu khalaqallahul alam wa khuliqal insanu dhaifun wal ilmu nurun wa kana talibu mujtahidan wa innal ilma nafi'un wa qama zaidun wa amrun wa fil masjidi rajulun alimun. Nah, di sini ada beberapa contoh yang mewakili marfu'atul asma'i, seperti khalaqallahul alam. Khalaqallahul alam, Allahu di situ dia menjadi fa'il, cirinya dengan domah yang menjadi tanda bagi marfu'atul asma'i. Seperti wa khuliqal insanu dhaifun. Khuliqal insanu menjadi naibul fa'il dari maf'ul bih yang dibuang. Sementara untuk pembahasan mubtada khobar itu ada al-alimu nurun, yaitu ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu sebagai mubtada dan nurun itu sebagai khobar. Wa kana talibu mustahidan. Talibu di sini dia menjadi isim karena ciri rofanya dengan domah. Wa innal ilma nafi'an, dan innal ilma nafi'an, al ilma dia menjadi isim ina, cirinya itu dengan fathah. Salah. Jadi pembahasan nafi'unnya di sini sebagai khobar ina yang cirinya itu dengan domah, ciri daripada rofa. Wa qama zaidun wa amrun wa fil masjidi rajulun alimun. Ada waw atop dan juga rajulun alimun, naat man'ut. Dia dua contoh atop dan juga naat itu masuk dalam tabi atau tawabi. Oke, di sini saya lanjut ke dalam pembahasan tentang mansubatul asma'i. Kita akan membuatnya dengan contoh kalimat. Kita akan membedah dengan contoh kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Talabat talibu al ilma talaban sadiqan yauman fil masjidi mujtahidan. Famtamla'a qalbuhu imanan wa hadaratul lab illa taliban wala kasala fi tariqihi wa inal ilma nuran wa kana talabuhu khalisan ya talibal ilmi istahid wa darasa taliban lin najahi wa sara wa nahra wa asya umuran tawilan. Nah, di sini dia masuk ke dalam bagian-bagian. Kita akan membedakan mana yang masuk ke dalam pembagian mansubat. Di dalam mansubat itu terdapat maf'ulun bih. Al ilma dari contoh talabat talibu, al ilma dia menjadi sebagai maf'ulun bih atau objek yang diminta oleh pelajar. Sementara masdar itu sebagai tolaban sodikon, dia mewakili atau masuk ke dalam masdar. Sementara untuk dzaraf zaman dan juga dzaraf makan ada yauman dan fil masjidi. Fil masjidi fi dan juga dzaraf mansub secara makna, jadi fi mahalin nasbin dia menjadi sebagai dzaraf makan. Sementara hal dia itu mujtahidan yang berarti sungguh-sungguh dalam kondisi yang serius. Sementara tamyiz imanan
dari imtamla'a qalbuhu imanan, yang mana dia memenuhi hatinya dengan keyakinan. Sementara untuk istisna itu dia pengecualian daripada illa taliban. Sementara isim la nafiatul jins kasala la kasala fi tariqihi. Sementara untuk isim ina yaitu al ilma wa inal ilma nuran. Al ilma karena kemasukan atau ada amil nawasib yaitu ina, dia bukan amil nawasib tapi ada isim ina menjadi sebagai isim ina yaitu al-ilma. Sementara khobar kana yaitu holison wakana tolabuhu holison menjadi sebagai khobar kana. Sementara munada ya tolibal ilma, munada ya tolibanya menjadi munada, cirinya dengan fathah sebagai fi mahalli nasbin. Maf'uli ajli yaitu tolaban linaji, dia meminta ilmu atau dia mencari ilmu untuk apa, yaitu untuk sukses, untuk berhasil. Sementara maf'ul ma'ah wa nahra wa sarol wa nahra, sepanjang siang dan juga selamanya, berarti selamanya. Sementara maf'ulun bih yaitu darfun samil atau umuran wa asa umuran tawilan. Umuran di sini menjadi maf'ul fih. Dan pembahasan yang terakhir yang panjang di dalam nahwu jurumiyah yaitu membahas tentang mahfudatul asma'i atau majruratul asma'i. Kita sama buat contoh dengan kalimat yang mana kita akan membedahnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, kharaja talibu ilal masjidi al-kabiri wa shalla fi baitillahil azimi wa jalasa inda babihi nafsihi fastama'a illa darsil ilmi wal fiqhi wa fi tariqi al-khairi kullihi barakatun. Nah, di sini apa saja sih yang mencakupi ke dalam majruratul asma'i? Yang pertama itu kita membahas dari jarnya itu dengan huruf. Ada ilal masjidi, fi baiti, inda babi, ila darsi, fi tariqi, di mana dia berada di dalam i'rab jar karena kemasukan oleh huruf jar. Pembahasan yang kedua yaitu adalah yang masuk ke dalam majruratul asma'i yaitu mudhof ilaih, di mana mudhof ilaih itu adalah penyandingan atau pensandaran seperti baitillah, fi baitillah, babihi, darsul ilmi, tariqul khair. Itu dia yang akhirannya seperti baitullahi, Allahi, dia majrur. Karena majrur dia dalam posisi mudhof ilaih. Sementara yang ketiga itu ada tawabi, salah satunya itu adalah naat, al masjidi al kabiri fil masjidil kabiri. Masjidi dia berada dalam kondisi majrur, sementara al kabiri dia menjadi naat atau sifat daripada masjid. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan berkenaan dengan penjelasan terhadap nahwu yang terdapat di dalam kitab jurumiyah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang sulit untuk dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.